beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah. Tetapi firman Allah kepadanya, hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu, dan apa yang telah kau sediakan, untuk siapakah itu nanti? Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jikalau ia tidak kaya di hadapan Tuhan. Ini ceritanya Bapak Ibu Saudara, ketika Tuhan Yesus mengajar banyak orang, bahkan di situ ada murid-murid Tuhan. Ada seorang yang dari orang banyak itu berkata kepada Yesus, Guru, katakanlah kepada saudaraku supaya ia berbagi warisan dengan aku. Jadi ada ketika Tuhan Yesus mengajar murid-muridnya, banyak orang yang datang kepada Tuhan, banyak tujuannya, banyak maksudnya, tetapi ada seseorang yang datang kepada Tuhan dan dia berkata, Guru, katakanlah kepada saudaraku supaya ia berbagi warisan dengan aku. Ada permasalahan yang dihadapi seseorang ini, berbagi warisan. Dalam hukum Yahudi pada saat itu, seorang rabi atau seorang guru akan dimintai pendapat untuk memecahkan segala permasalahan bagi umat Tuhan pada saat itu. Tetapi apa kata Tuhan Yesus? Saudara, siapakah yang telah mengangkat aku menjadi hakim atau pengantara atas kamu? Jadi permintaan seseorang ini untuk saudaranya berbagi warisan, tetapi Tuhan Yesus responnya apa, saudara? Secara harus dia menolak dengan mengatakan, saudara, siapakah yang telah mengangkat aku menjadi hakim atau pengantara atas kamu? Jadi permintaan seseorang itu ditolak Tuhan Yesus secara halus dengan mengatakan, siapa yang mengangkat aku sebagai hakim? Karena apa? Tuhan Yesus tahu bahwa orang yang mengatakan tersebut tujuannya adalah harta dan kekayaan, warisan. Jadi ada perselisihan antara saudara dengan saudaranya ini tentang warisan. Bagaimana kita melihat banyak persoalan-persoalan yang hari-hari timbul oleh karena harta warisan. Banyak orang yang saling bunuh, banyak orang yang diberhadapkan dengan pengadilan ketika berurusan dengan warisan. Tetapi pada pagi hari ini mengajarkan setiap kita untuk kita berjaga-jaga dan waspada terhadap segala ketamakan. Apa itu ketamakan, saudara? Menurut bahasa aslinya pleonexia, artinya artinya keserakahan yang berlebihan terhadap kekayaan, kekuasaan, kenikmatan duniawi, sehingga ia tidak pernah puas dengan apa yang dia miliki. Hari ini Tuhan mengajarkan setiap kita, mungkin pelajaran ini keras, saudara, tetapi biarlah kita menerima sesuatu yang keras untuk kita menjadikan kuat di hadapan Tuhan. Amin. Kita belajar berjaga-jaga dan waspada terhadap ketamakan. Sifat yang dimiliki oleh seseorang yang tamak itu serakah, berlebihan. Terhadap apa? Terhadap kekayaan, terhadap kekuasaan, kenikmatan duniawi, sehingga ia tidak pernah puas dengan apa yang dia miliki. Orang dunia seringkali bekerja keras begitu rupa, menggunakan kaki sebagai tangan, tangan sebagai kaki, kepala sebagai kaki, saudara, berjuang begitu keras tanpa mengindahkan Tuhan. Tetapi pada pagi hari ini Tuhan Yesus mengajarkan setiap kita untuk kita tetap berjaga-jaga, waspada terhadap segala ketamakan. Mengapa kita harus waspada terhadap ketamakan? Yang pertama, saudara, karena ketamakan adalah dosa dari cinta uang.
Di dalam 1 Timotius 6 ayat yang ke-10 dikatakan firman Tuhan. 1 Timotius 6 ayat yang ke-10. Satu Timotius 6 ayat 10, karena akar segala kejahatan ialah cinta uang, sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai duka. Apa yang salah dengan uang? Tidak ada yang salah. Kekayaan tidak salah. Karena apa? Banyak tokoh-tokoh Alkitab yang diberkati Tuhan luar biasa. Contohnya Abraham, saudara. Abraham orang yang diberkati Tuhan luar biasa. Ada lagi Daud, seorang raja yang diurapi Tuhan. Dia diberkati Tuhan luar biasa. Salomo, Ayub adalah tokoh-tokoh Alkitab yang diberkati Tuhan luar biasa dengan kekayaan. Tetapi yang menjadi persoalannya, ketika orang itu cinta uang, cinta akan uang, artinya membuat uang itu menjadi nomor satu dalam hidupnya. Itu yang menjadi orang itu menjadi tamak, saudara. Mengapa kita harus waspada? Ketamakan adalah dosa dari cinta akan uang. Di dalam Pengkhotbah 5 ayat 9 dikatakan, Pengkhotbah 5 ayat yang ke-9, Pengkhotbah 5 ayat 9 dikatakan bahwa siapa mencintai uang tidak akan puas dengan uang, dan siapa mencintai kekayaan tidak akan puas dengan penghasilannya. Ini pun sia-sia. Orang yang mencintai uang melebihi dari segalanya tidak akan pernah puas dalam hidupnya. Tidak akan pernah puas dengan apa yang dihasilkannya. Tetapi biarlah pada pagi hari ini kita mau belajar, kita harus waspada, kita harus berjaga-jaga terhadap ketamakan. Yang kedua, saudara, mengapa kita harus waspada terhadap ketamakan? Ketamakan dapat merusak hubungan keluarga, bahkan sesama manusia. Contohnya tadi sudah saya katakan, banyak orang yang berseteru dengan keluarganya, dengan saudaranya. Karena apa? Harta, kekayaan, warisan. Oleh sebab itu firman Tuhan dengan jelas katakan, waspada, berjaga-jagalah terhadap ketamakan, karena dapat merusak hubungan antara sesama manusia, antara keluarga dengan keluarga, sehingga hubungan itu rusak, Tuhan. Yang ketiga, mengapa kita harus berjaga-jaga dan waspada terhadap ketamakan? Ketamakan membuat orang itu menjadi bodoh. Dikatakan dalam Lukas 12 ayat 17 sampai 18 tadi dikatakan, Lukas 12 ayat 17 sampai 18. Firman Tuhan, ia bertanya dalam hatinya, apakah yang harus aku perbuat, sebab aku tidak mempunyai tempat di mana aku dapat menyimpan hasil tanahku. Lalu katanya, inilah yang akan aku perbuat, aku merombak lumbung-lumbungku, dan aku akan mendirikan yang lebih besar, dan aku akan menyimpan di dalam segala gandum dan barang-barangku. Sesudah itu aku akan berkata kepada jiwaku, jiwaku, ada padamu banyak barang, tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah dan minumlah, bersenang-senanglah. Ketamakan membuat orang menjadi bodoh, karena orang itu merasa bahwa kekayaan dapat membuat dirinya nyaman, membuat dirinya bahagia, membuat dirinya tenang dalam hidup ini. Ketamakan membuat orang menjadi bodoh. Yang kedua, dia hanya berpikiran apa yang menjadi kebutuhannya hari ini. Dia tidak memikirkan untuk hidup yang akan datang, saudara. Sehingga kekayaan itu menguasai hidupnya, sehingga orang itu menjadi tamak, dikatakan menjadi orang yang bodoh.
Yang keempat, saudara, mengapa ketamakan itu harus kita waspadai? Ketamakan membawa kepada kebinasaan. Di dalam Pengkhotbah 5 ayat 12 sampai 16, Pengkhotbah 5 ayat 12 sampai 16, dikatakan firman Tuhan, ada kemalangan yang menyedihkan kulihat di bawah matahari, kekayaan yang disimpan oleh pemiliknya menjadi kecelakaannya sendiri, dan kekayaan itu binasa oleh kemalangan, sehingga tidak ada suatu pun padanya untuk anaknya. Sebagaimana ia keluar dari kandungan ibunya, demikian juga ia akan pergi telanjang seperti ketika ia datang, dan tak diperolehnya dari jeripayanya suatu pun yang dapat dibawa dalam tangannya. Ini pun kemalangan yang menyedihkan. Sebagaimana ia datang, demikian pun ia akan pergi. Dan apakah keuntungannya orang tadi yang telah berlelah-lelah menjaring angin? Ketika kita datang ke dalam dunia, kita tidak membawa apa-apa. Ketika kita pulang ke surga, kita pun tidak membawa apa-apa. Kita hanya membawa iman kita kepada Tuhan. Kalau kita berusaha, masih hidup, berusaha sekuat tenaga dengan bekerja keras, itu tidak salah. Tetapi yang membuat salah ketika kita tamat dengan apa yang kita miliki, sehingga kita dikatakan ketamakan akan membawa kebinasaan. Tidak peduli keadaan jiwanya, yang dipedulikan hanya kekayaan, uang yang dapat dinikmati di dunia ini, bukan apa yang kita dapat bawa ke dalam kerajaan surga. Yang kelima, saudara, mengapa kita harus waspada terhadap ketamakan? Ketamakan membuat orang melupakan Tuhan. Banyak orang yang tidak ibadah katanya, aku repot, aku bekerja, aku lembur seperti ini. Itu hanya alasan ketika mereka mengandalkan kekuatannya sendiri, sehingga dia melupakan kebaikan Tuhan. Dia melupakan sumber dari berkat itu sendiri, saudara. Oleh sebab itu, janganlah kita melupakan Tuhan dalam apapun yang kita hadapi, dalam apapun yang terjadi dalam hidup kita. Kita boleh bekerja keras, kita boleh berusaha begitu rupa, tetapi hanya satu, jangan melupakan Tuhan dalam hidup. Yang keenam, saudara, mengapa kita harus berjaga-jaga dengan ketamakan? Ketamakan menjadikan kita pribadi yang egois, hanya mementingkan dirinya sendiri, hanya mementingkan kebutuhannya sendiri. Kalau dia punya, berarti dia menggunakan apa yang dia punya untuk kepentingannya sendiri, bukan untuk orang lain. Tidak berbagi, saudara. Di dalam Lukas 12 tadi dikatakan, Lukas 12 ayat yang ke 18 sampai 19, begini firman Tuhan, lalu katanya, inilah yang akan aku perbuat. Aku akan merombak lumbung-lumbungku, aku akan mendirikan yang lebih besar, dan aku akan menyimpan di dalamnya segala gandum dan barang-barangku. Sesudah itu aku akan berkata kepada jiwaku, jiwaku, ada padamu banyak barang tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah dan minumlah, dan bersenang-senanglah. Dikatakan kata-kata aku. Jadi orang yang tamak itu hanya ketamakan menjadikan diri kita egois. Yang ada hanya aku. Berapa kali kata aku terjadi, sudah ada di ayat yang ke 17 sampai 18 tadi, sudah 18-19. Ada beberapa kali aku. Kalau hari ini saudara hanya mengatakan aku, kebutuhanku, keperluanku, keinginanku, hati-hati, saudara. Tuhan ingatkan setiap kita akan ketamakan itu. Dan bagaimana wujud nyata berjaga-jaga dalam hal ketamakan itu? Yang pertama, saudara, jangan bergantung kepada kekayaan.
Kekayaan kita nikmati, kita syukuri, karena datangnya dari Tuhan. Kita harus mengandalkan Tuhan dalam hidup ini. Yang kedua, saudara, apa yang menjadi wujud nyata ketika kita berjaga-jaga terhadap ketamakan? Kaya di hadapan Tuhan. 1 Timotius 6 ayat yang ke-17 sampai 19. 1 Timotius 6 ayat 17 sampai 19. Beginilah firman Tuhan. Peringatkanlah kepada orang-orang kaya di dunia ini agar mereka jangan tinggi hati dan jangan berharap pada sesuatu yang tak tentu seperti kekayaan, melainkan pada Allah yang dalam kekayaannya memberikan kepada kita segala sesuatu untuk dinikmati. Peringatkanlah agar mereka itu berbuat baik, menjadi kaya dalam kebajikan, suka memberi dan membagi, dan dengan demikian mengumpulkan suatu harta sebagai dasar yang baik bagi dirinya sendiri, bagi dirinya di waktu yang akan datang untuk mencapai hidup yang sebenarnya. Tuhan berikan kesempatan kita hidup di dunia ini bukan untuk membanggakan kekayaan apa yang kita miliki, tetapi biarlah kita boleh kaya di hadapan Tuhan. Artinya kita menjadikan diri kita berbuat baik, menjadi kaya dalam kebajikan, suka memberi dan berbagi. Artinya menjadi berkat. Wujud nyata yang kedua tadi untuk kita berjaga-jaga adalah menjadi berkat dengan apa yang Tuhan berikan. Berkat apa yang Tuhan berikan dalam hidup kita, sehingga kita dapat dipakai menjadi orang-orang yang diberkati Tuhan, bukan hanya untuk menikmati berkat kita sendiri, tetapi kita boleh berbagi dengan apa yang kita miliki, sehingga ketamakan itu tidak ada dalam hidup kita. Dikatakan dalam firman Tuhan bahwa orang yang kaya di hadapan Tuhan adalah orang yang berbuat baik, menjadi kaya dalam kebajikan, suka memberi dan berbagi. Koreksi setiap hati kita pada pagi hari ini, saudara. Kalau saudara ingin menjadi orang yang diberkati Tuhan, berkat yang Tuhan berikan bukan hanya untuk kita sendiri, tetapi biarlah kita dapat membagikan sesuatu kepada orang lain. Kita dapat membagikan sesuatu sehingga orang lain dapat dipenuhi kebutuhannya. Dan kita akan menikmati berkat-berkat Tuhan. Karena apa, saudara? Kalau kita diberkati Tuhan, kita diberi, kita memberi, kita diberi, kita diberi, saudara. Sehingga apa? Di dalam ayat Ibrani 13 ayat yang kelima, cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Hari ini, saudara, apa yang ada pada kita? Biarlah kita berusaha belajar mencukupkan diri, karena Allah tidak membiarkan anaknya meminta-minta roti. Amin. Tuhan tidak akan membiarkan kita kekurangan. Tuhan akan memberikan kita cukup dalam hidup ini. Apa yang ada padamu, apa yang ada dalam tanganmu hari ini, Tuhan mau kita selalu mengucap syukur, sebab berkatnya dicurahkan kepada kita. Kalau kita mengucap syukur, kita tidak tamak dalam hidup ini. Kita tidak mengandalkan kekayaan yang ada, yang Tuhan berikan dalam hidup kita, tetapi biarlah kita boleh mengandalkan Tuhan dalam hidup ini. Kita boleh mengandalkan Tuhan dalam hidup ini. Kita boleh mengandalkan sesuatu yang bukan hanya untuk kepentingan diri sendiri, tetapi kita boleh mengandalkan Tuhan. Kalau orang-orang mengandalkan Tuhan, dikatakan firman Tuhan, diberkatilah orang-orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Tetapi dikatakan terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatan sendiri, yang mengandalkan apa, saudara? Kekuatannya sendiri. Dia terkutuk. Oleh sebab itu, kalau saudara ingin diberkati Tuhan, mari kita melakukan kebenaran firman Tuhan. Kalau kita ingin diberkati Tuhan, marilah kita fokus, kita bukan harta kekayaan. Harta kekayaan boleh ada dalam hidup kita, tetapi kita tidak memfokuskan diri kepada harta kekayaan. Kita tetap fokus kepada Tuhan. Sebelum kita pulang ke surga, sebelum kita dipanggil pulang ke surga, kita tetap fokus kepada Tuhan. Karena apa, saudara?
Karena Tuhanlah yang menjadi jaminan hidup kita. Kita hidup di dunia ini hanya sementara, 70 sampai 80 kalau kuat. Kalau tidak kuat sudah, kita kembali pulang ke surga. Harta yang kita punya yang kita tinggalkan, kekayaan yang kita punya akan kita tinggalkan. Hanya iman kita kepada Tuhan yang akan kita bawa masuk ke dalam kerajaan surga yang kekal dan mulia. Biarlah firman Tuhan yang singkat dapat memberikan saudara kekuatan untuk saudara hidup hari-hari ini. Hiduplah bergantung harap kepada Tuhan. Hiduplah selalu percaya kepada Tuhan di setiap musim, di setiap pergumulan, di setiap masalah, di setiap keadaan apapun. Tuhan berdaulat atas hidup kita. Kami undang pemain musik untuk kami ke depan. Kita pujikan, ya Tuhan, aku percaya. Melewati badai kehidupan apapun, kita percaya ada Tuhan yang selalu menopang. Ada Tuhan yang selalu memberikan kita kekuatan yang baru. Ya Tuhan, ku percaya, aku percaya. Lewati lembah air mata, aku percaya. Firman-Mu ya dan amin, aku percaya. Haleluya Yesus. Kemenangan sudah Kau jamin, aku percaya. Dengan segenap hati katakan kepada Tuhan, aku percaya Tuhan. Tuhan, ku percaya, aku percaya. Lewati lembah air mata, aku percaya.
dalam hidup kami tidak menjadi tamak Tuhan, tapi kami selalu mengandalkan Engkau. Kami tidak mengandalkan kekayaan harta uang kami Tuhan, tetapi kami boleh mengandalkan Engkau dalam hidup kami. Dan kami boleh menjadi berkat dalam hidup kami bagi orang lain Tuhan, sehingga nama Tuhan dipuji, dipermuliakan. Biarlah berkat firman Tuhan dapat menjadi kekuatan dalam hidup kami Tuhan, untuk kami hidup di akhir zaman. Dan kalau sebentar kami akan memberikan yang terbaik buat Engkau, berkati setiap tangan-tangan jemaat-Mu, setiap kami Tuhan yang mempersembahkan yang terbaik buat Engkau. Nama Tuhan dipuji, dipermuliakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kita akan berikan terbaik buat Tuhan. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan.